Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Silvi di sini. Pada pertemuan kali ini masih dalam bab yang sama, yaitu tentang puisi rakyat tapi dengan materi yang berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur puisi rakyat. Untuk kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini yaitu menelaah struktur dari kebahasaan puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Untuk materinya yaitu struktur dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, untuk tujuannya nih diharapkan dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan letak struktur dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, perhatikan baik-baik. Oke, nah perhatikan baik-baik ya. Untuk pantun, polanya atau strukturnya harus seperti ini. A, B, A, B. Di mana baris ke-1 dan baris ke-3 harus memiliki suku kata terakhir yang sama. Nih, Ibu udah gabung-gabungkan ya. Di mana baris ke-1 dan baris ke-3 harus memiliki suku kata yang sama. Sedangkan untuk baris kedua dan baris keempat harus memiliki suku kata yang sama. Nih, ya, ini baris kedua dan ini baris keempat. Harus sama suku katanya, tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama berarti tidak sesuai. Kalau misalnya suku katanya baris ke-1 dan baris ke-3 sama, dan juga baris kedua dan baris keempat sama, berarti pantun itu sudah sesuai. Nah, sedangkan untuk syair sendiri, untuk syair ini suku katanya harus sama semua ya. A, ini maksudnya enter ya, maksudnya harus ada jarak gitu ya. B, 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 dan seterusnya. Kalian bisa tulis langsung ke C, 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 D, 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 atau sampai dengan Z, 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 Z. Tergantung kalian mau bikin berapa bait dalam sebuah syairnya ya. Nah, untuk baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 harus memiliki suku kata terakhir yang sama. Jadi harus sama semua ya. Nah, kita lihat ke gurindam. Untuk gurindam pun sama dengan syair, di mana baris ke-1 dan baris kedua harus memiliki suku kata terakhir yang sama. Tidak boleh nih misalnya di dalam gurindam ininya A, ininya B, ininya B, ininya C misalnya, nggak boleh, jadi harus sama. A, C, 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 C. Seterusnya sampai dengan Z, 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 Z boleh. Tergantung kalian ingin membuat bait dalam sebuah gurindam itu ada berapa bait gitu ya. Kita bahas lebih detail satu persatu. Kita mulai dari pantun terlebih dahulu. Nah, untuk pantun sendiri polanya itu harus A, B, A, B. Seperti yang tadi sudah Ibu bahas ya, di mana baris ke-1 dan baris ke-3 harus memiliki suku kata terakhir yang sama. Sedangkan untuk baris kedua dan baris keempat harus memiliki suku kata terakhir yang sama juga. Contohnya kalian bisa lihat di pantun 1 dan juga pantun 2. Kita ke pantun 1 dulu ya. Lihat di sini pantun 1, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Lihat di yang kotak warna ungu ini, di mana suku kata terakhirnya itu harus sama. Yam, tung, yam, pung. Lihat ya. Suku kata baris ke-1 dan baris ke-3 harus sama. Yam ketemu yam. Berarti ini benar ya. Kita lanjut. Baris kedua dan baris keempatnya nih sama nggak kira-kira? Tung, pung. Tung sama pung itu jelas sudah berbeda. Berarti kesimpulannya berdasarkan strukturnya pantun 1 ini tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena memiliki pola atau struktur yang kurang tepat, di mana baris kedua tidak sama dengan baris keempat. Seharusnya kan kalau misalnya sesuai, baris kedua harus sama dengan baris keempat. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat di pantun yang kedua. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Kita fokus lihat ke suku kata yang terakhirnya di dalam pantun kedua. Lihat ke sini, kotak warna ungu ini di pantun kedua, di mana suku kata terakhirnya yaitu dak ya, dari kata tidak,
dan di baris kedua ada nang dari kata benang, di baris ketiga ada dak dari kata tidak, dan baris keempat ada nang dari kata dikenang. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan struktur pada pantun kedua ini sesuai. Kenapa sesuai? Karena baris ke-1 sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Kurang lebih seperti itu untuk struktur dari sebuah pantun. Harus polanya A, B, A, B. Oke, maksud dari A, B, A, B itu adalah di mana suku kata terakhir di dalam baris ke-1 dan baris ketiga harus sama. Dan suku kata terakhir pada baris kedua dan baris keempat harus sama. Begitu kurang lebih, kita lanjutkan ke syair. Nah, untuk syair sendiri, syair itu kan ada dibagi dalam beberapa bait ya. Jadi kalau untuk syair, strukturnya atau polanya harus A, B, 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 dan seterusnya ya. Jadi maksudnya adalah baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 harus memiliki suku kata terakhir yang sama ya. Kita lihat di sini di dalam bait 1 dan bait kedua. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Jadi di dalam bait yang ke-1 ini kita fokus pada kata terakhir atau suku kata terakhirnya. Lihat di sini yang kotak warna ungu ini. Pada bait ke-1 kata terakhirnya itu kan budiman. Nah, otomatis budiman berarti suku kata terakhirnya itu adalah man ya. Dan di baris yang kedua pedoman berarti suku kata terakhirnya adalah man. Sedangkan untuk baris yang ketiga adalah kerjakan. Berarti suku kata terakhirnya adalah kan. Untuk baris keempat itu adalah insan. Berarti suku kata terakhirnya adalah san. Oke, kalau digabungkan berarti man, kan, san. Sedangkan syarat dari sebuah syair baris ke-1 sampai dengan baris keempat itu harus sama suku katanya. Jadi kesimpulannya berdasarkan struktur pantun ini tidak sesuai. Kenapa dinyatakan tidak sesuai? Karena baris ketiga dan baris keempat tidak sama. Seharusnya baris ke-1 sampai dengan baris keempat itu harus sama semua. Kalau misalnya di sininya man, harusnya baris kedua, baris ketiga dan baris keempat pun harus man, bukan kan, san. Begitu ya kurang lebih. Kita lihat bait yang kedua. Untuk bait yang kedua kita fokus ke kata terakhir lalu cari suku katanya ya. Perahumu berarti suku kata terakhirnya pada baris ke-1 adalah mu. Kita lihat baris keduanya kayu berarti suku kata terakhirnya adalah yu. Kita lihat baris ketiga di situ berarti suku kata terakhirnya adalah tu. Dan di baris yang keempat itu berarti suku kata terakhirnya adalah tu. Kalau kita gabungkan berarti mu, yu, tu. Nah, kira-kira kesimpulannya gimana nih? Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan struktur, maaf ini bukan struktur pantun, harusnya struktur syair. Berdasarkan struktur syair ini tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena pada baris keberapa nih yang salah? Pada baris ke-1 dan baris kedua ini tidak sama. Seharusnya pada baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 tuh harus sama semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya pada baris ke-1-nya mu, pada baris ke-1-nya mu, otomatis baris kedua, 3 dan 4 harus mu juga. Jadi mu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke gurindam. Kirain ibu syair, ternyata gurindam ya. Kita lanjutkan ke dalam gurindam. Kalau gurindam sama syair hampir sama, di mana tiap baitnya itu harus memiliki suku kata terakhir yang sama. Cuma kalau misalnya di dalam syair itu kan terdiri dari 4 baris ya dalam satu bait. Sedangkan kalau gurindam itu terdiri dalam 2 baris dalam satu bait. Kalian lihat di sini, polanya atau strukturnya harus A, B, C, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian mau buat sampai Z pun ya silahkan, tergantung kalian ingin membuat berapa bait dalam sebuah gurindam yang akan kalian buat nanti. Perhatikan contohnya yang ada di sini. Nah, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, suku kata terakhirnya ini kan ngai, mai ya, ngai, mai. Ngai sama mai sama enggak? Jelas dong, ini tidak sama. Lihat di kotak yang warna ungu.
Jelas ini tidak sama dari kata perangai dan juga ramai, ngai, mai. Ini tidak sama atau tidak sesuai. Jadi berdasarkan struktur gurindamnya, ini maaf ibu salah lagi nulisnya, harusnya gurindam bukan pantun ya. Berdasarkan struktur gurindam ini tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena baris ke-1 dan baris kedua tidak sama. Seharusnya baris ke-1 dan baris kedua harus sama, tidak boleh tidak sama. Kita lihat pada bait yang kedua, yang ini ya. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, suku kata terakhirnya harus sama ya, bat. Nah, ini sama nggak nih kira-kira ya? Dari kata sahabat, obat. Ya, suku katanya bat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan struktur gurindam, bukan pantun ya. Berdasarkan struktur gurindam ini sudah sesuai. Kenapa sesuai? Karena baris ke-1 sampai dengan baris kedua sama. Kurang lebih seperti itu untuk struktur dari pantun, syair, dan juga gurindam. Jangan lupa kalian buat catatannya, jadi ketika ibu menjelaskan seperti ini, kalian sambil mencatat, begitu ya. Nah, terakhir, ini adalah tugasnya. Seperti biasa, lakukan absensi kehadiran di kolom komentar, sudah bukan di kolom WhatsApp lagi ya, tapi di kolom komentar di bawah silakan lakukan absensi kehadiran. Lalu, simak video materi ini dengan seksama. Kalau ada yang belum paham, silakan putar lagi videonya. Dan kalau misalnya masih belum paham juga, silakan chat personal ke ibu untuk tanyakan bagian mana yang kalian tidak paham. Dan jangan lupa catat di buku catatan, lalu kumpulkan di meja ibu pada hari Senin. Dan jangan sampai telat hari Senin jam 10 pagi. Tidak boleh tidak boleh lebih dari jam 10. Karena kalau jam 10 ibu sudah pulang, kalian tidak bisa mengumpulkan, ibu anggap tidak hadir, gitu ya. Dan di tugas yang kedua, klik link tugas yang berwarna biru ada di kolom komentar, silahkan kalian langsung klik. Dan batas mengerjakan tugasnya sampai dengan jam 5 sore. Jangan lebih dari jam 5, kalau lebih dari jam 5 tugasnya akan ibu tutup aksesnya. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.